Hai, selamat datang kembali di Top 10. Nah, seperti yang kamu tahu, rakyat Indonesia selalu memperingati Hari Pahlawan pada 10 November setiap tahunnya, mengenang jasa para pahlawan yang gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah guys, Hari Pahlawan ditetapkan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959. Setiap tahun, Presiden Republik Indonesia juga akan memberikan gelar pahlawan nasional sebagai tanda jasa dan juga kehormatan bagi para tokoh-tokoh bangsa yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara. Nah, Sulawesi Selatan juga pernah mengalami masa penjajahan Belanda. Berkat perjuangan para pahlawan, akhirnya masyarakat Sulawesi Selatan bisa terbebas dari penjajahan tersebut. Nah, untuk itulah kita harus bisa menghargai jasa para pahlawan kita dengan meneladani semangat perjuangan mereka. Nah, di Sulawesi Selatan ada sejumlah tokoh yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Republik Indonesia loh. Berikut ini 10 profil singkat pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan. Ranggong Dengromo. Ranggong adalah keturunan keluarga bangsawan kaya yang dermawan di Palombangkeng, Kabupaten Takalar, yang mempunyai tradisi kepahlawanan dalam membela dan mempertahankan kehormatan bangsa dan tanah air. Ranggong selama karirnya memimpin kelestarian perjuangan dalam menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia, telah memimpin pertempuran atau memerintahkan penyerangan kurang lebih 50 kali loh dari 60 kali bentrokan bersenjata antara pasukan Kelaskaran dengan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Tanggal 21 Januari 1946, Ranggong Dengromo memimpin langsung pertempuran dengan kekuatan kurang lebih 100 orang anggota pasukan, menyerang kubu pertahanan musuh Belanda di daerah Takalar. Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari 1947, merupakan pertempuran terakhir yang dipimpin langsung oleh Ranggong Dengromo di Bukit Lengkese, di mana ia sendiri gugur sebagai kesatria dalam pertempuran tersebut. Pongtiko. Berkat jasa dan perjuangannya mengusir penjajah Belanda, Pongtiko mendapat gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 2002. Pongtiko adalah salah satu bangsawan Toraja yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pongtiko dikenal sebagai musuh Belanda yang menyusahkan karena strategi perangnya yang cerdik. Pada Juli 1905, Raja Goa mengumpulkan prajurit untuk membantu melawan Goa. Pada 30 Juni 1907, Pongtiko ditangkap Belanda dan dibawa ke penjara di Rantepao. Belanda mengakhiri hidup Pongtiko dengan menembaknya di tepi Sungai Sakdan pada 10 Juli 1907. Nah guys, sosok Pongtiko kini menjadi simbol perjuangan Toraja oleh para penerusnya. Pajonga Daengale. Pajonga Daengale sebagai salah satu pejuang asal Sulawesi yang sangat ditakuti penjajah Belanda. Atas keberaniannya, pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada tokoh asal Kabupaten Takalar pada tahun 2006. Nama Pajonga mulai dikenal saat mengajak kepuluhan raja di Sulawesi mendukung kemerdekaan Indonesia. Ia juga menolak mengakui negara Indonesia Timur yang dibentuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus Johannes van Mook.
Bersama Walter Monginsidi, Pajongga memimpin Raja-Raja Sulawesi saat itu melawan tentara Belanda dengan membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan Pajongga tak berhenti karena Belanda kembali berusaha menjajah Indonesia. Ruang gerak Pajongga di Makassar dipersempit sehingga dia pindah ke Takalar. Tentara Belanda menangkapnya pada tahun 1946, namun dibebaskan setelah kemerdekaan Indonesia diakui lewat konferensi meja bundar. 7. Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju merupakan pahlawan perempuan asal Sulawesi Selatan yang menentang keberadaan Belanda meski sudah berusia senja. Nah guys, beliau adalah pendiri cabang Partai Sarekat Islam Indonesia di Palopo pada 14 Januari 1930. Beliau kemudian meluaskan perjuangannya yang menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Belanda di Kerajaan Luwu. Dalam buku Pintar Mengenal Pahlawan Indonesia tahun 2018 karya Suryadi Pratama, kegiatan yang dilakukan Opu Daeng Risaju dinilai sebagai kekuatan politik yang membahayakan Belanda. Hal tersebut membuat dirinya dituduh melakukan tindakan provokasi rakyat untuk melawan pemerintah kolonial dan dipenjara selama 13 bulan. Nah guys, peristiwa tersebut membuat Opu Daeng Risaju tercatat sebagai wanita pertama yang dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan alasan politik. Opu Daeng Risaju dianugerahi gelar pahlawan berdasarkan Kepres nomor 85/TK/2006 pada tanggal 3 November 2006. Dan namanya kini menjadi nama jalan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. 6. Lamadukeleng. Lamadukeleng merupakan bangsawan yang tinggal di lingkungan istana dan sering dipanggil Arung Singkang dan Arung Paneki. Julukan Madukeleng dari suku Wajo berarti tuan yang memerdekakan Wajo. Ia juga dikenal sebagai seorang kesatria dan bajak laut. Lamadukeleng dianugerahi pahlawan nasional karena berhasil membebaskan Wajo dan Sulawesi Selatan dari kekuasaan Belanda. Nah guys, taktik yang ia gunakan adalah dengan mengadakan hubungan dagang bersama daerah-daerah yang sering mengadakan transaksi dengan Belanda, sehingga perdagangan Belanda dapat diputuskan. Lamadukeleng meninggal di Sulawesi Selatan pada tahun 1765, dimakamkan di Sengkang pada tanggal 6 November 1998. Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 109/TK/1998 menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Andi Joma. Andi Joma adalah raja atau Datuk Luwu, seorang tokoh Indonesia yang berjuang di wilayahnya untuk mempertahankan NKRI. Pada 15 Agustus 1945, Jema memimpin gerakan Soekarno Muda dan memimpin perlawanan semesta rakyat Luwu pada 23 Januari 1946. Tanggal tersebut sekarang diperingati sebagai Hari Perlawanan Rakyat Semesta. Andi Joma sebagai Datuk Luwu kurang mendapat respon dari pemerintah Hindia Belanda sehubungan dengan penolakan Datuk untuk mengibarkan bendera Belanda dan bersikeras untuk tetap mengibarkan merah putih di tanah Luwu.
4. Emmy Sailan. Emmy Sailan adalah salah seorang pejuang wanita dan pahlawan nasional Indonesia. Dia berprofesi sebagai perawat dan kepala bagian Palang Merah. Emmy Sailan yang paling bereaksi sangat keras saat tahu Belanda hendak recoki kemerdekaan Indonesia. Saat Gubernur Sulawesi, Samratulangi juga ditangkap oleh Belanda pada 5 April 1946. Emmy bersama saudara dan rekan-rekannya turut ikut memanggul senjata dan bertempur di garis depan. Ia kemudian gugur pada tanggal 23 Januari 1947. Sebuah monumen mengenang perjuangan sang perempuan tangguh dibangun di Kecamatan Rapocini pada tahun 1985. Pada 6 November 1973, Emmy Sailan diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 087-TK-1973. Tiga, Andi Abdullah Baumasepe. Letnan Jenderal TNI Andi Abdullah adalah pejuang dari daerah Sulawesi Selatan. Ia merupakan Panglima pertama Tri Divisi Hasanuddin dengan pangkat Letnan Jenderal. Pada tanggal 21 Agustus 1945, diadakan rapat raksasa dari upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Lasinrang dengan maksud memasyarakatkan sang merah putih. Pada saat itu, Andi Abdullah Baumasepe berpidato menyerukan agar semua rakyat mempertahankan kemerdekaan sampai tetes darah penghabisan. Andi Baumasepe selalu menekankan perlunya persatuan dan kesatuan untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, Andi Baumasepe juga menyusun satu kesatuan bersenjata untuk mempertahankan Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 9 November 2005. Dua, Syekh Yusuf Tajul Halwati. Syekh Yusuf Tajul Halwati diangkat sebagai pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan pada 7 Agustus 1995. Lahir di Goa 3 Juli 1626 dan wafat di Cape Town, Afrika Selatan pada 23 Mei 1699. Beliau adalah anak angkat Sultan Alauddin karena ayahnya adalah sahabat karib Raja Goa. Ia berasal dari keluarga bangsawan di Makassar, masih berkerabat dengan raja-raja dari Banten, Goa, dan Bone. Beliau pernah dijuluki sebagai salah satu putra Afrika terbaik oleh Nelson Mandela karena dianggap sebagai salah satu sesepuh dalam penyebaran Islam di Cape Town. Setiap tahun tanggal kematiannya diperingati secara meriah.
Sultan Hasanuddin. Berkat jasanya, banyak tempat dan jalan menggunakan nama Sultan Hasanuddin, putra kedua dari Sultan Malikus Said, yang gigih dan berani melawan Belanda. Mempunyai kekuasaan dalam jalur perdagangan. Pada tahun 1666, company dipimpin Laksamana Cornelis Spelman berusaha mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil tapi tidak berhasil menundukkan Goa. Sultan Hasanuddin yang merasa dirugikan kemudian menyerang 2 kapal Belanda, sehingga Belanda mengirimkan Cornelis Spelman. Sultan yang terdesak menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Di tahun 1668, Sultan Hasanuddin kembali menyerang Belanda, tetapi kekuatan benteng Somba Opu berhasil jatuh ke tangan Belanda. Sultan Hasanuddin hingga akhir hayatnya tidak mau bekerja sama dengan Belanda.